Shalom saudara. Ya, kita ada di momen-momen Natal. Sejak tanggal 9, 16, hari ini, tanggal 23 dan nanti hari Selasa yang akan datang, tanggal 25, kita merayakan Natal di tempat ini. Saudara antusias? Ya bersyukur ya kita berangkat jalan-jalannya setelah Natalan gitu ya. Amin. Ya, judul khotbah saya siang hari ini adalah Kasih Allah bagi manusia. Tadi Komsel banyak berbicara mengenai kasih. Dan siapa kreator yang menggagas kasih itu bagi manusia. Ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya kita semua sudah hafal ya. Kayaknya nggak perlu ditampilkan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah adalah kreator dari keselamatan manusia. Katakan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang dimaksud dengan dunia ini, saudara? Tentu saja manusia. Kita semua, saudara dan saya. Tetapi juga bukan hanya manusia. Yang menjadi dimaksud dengan dunia ini adalah alam semesta. Saya kemarin ini baca di dalam surat kabar, ya, ternyata ilmu pengetahuan dari NASA atau siapa menemukan ada bumi lagi yang baru, saudara. Wah, ini jangan-jangan Tuhan udah siapin nih untuk kita gitu ya. Allah, Dia yang mengasihi dunia ini, alam semesta yang Dia ciptakan, tatanan keteraturan yang ada di dunia ini. Saudara, kita perlu tahu bahwa Allah suka keteraturan. Di dalam Kejadian 1, ya, saudara bisa baca dalam ayat 10, 12, 18, 21, 25. Ya, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, selalu setiap hari, di ujung hari, Allah selalu bilang apa? Dia melihat bahwa semuanya baik. Di hari ke-6 setelah penciptaan manusia, Allah juga berkata, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Katakan bersama-sama saya, sungguh amat baik. Amin. Tetapi keteraturan, kebaikan yang sudah Tuhan buat di bumi ini, melalui Adam dan Hawa, bersama-sama dengan Allah di Taman Eden, dirusak, saudara, oleh yang namanya iblis. Dosa masuk, sehingga Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Dan kita tahu kalau kita baca Kejadian pasal 5, 6, Tuhan melihat bahwa dunia ini, orang-orang penduduk bumi, kita tidak mengerti berapa banyak penduduk bumi saat itu, berapa ribu, berapa ratus ribu orang. Tetapi dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguhlah rusak benar. Mungkin kerusakannya itu mirip-mirip kayak sekarang, saudara. Sekarang kita lihat banyak negara, LGBT dan lain sebagainya mereka legalkan. Dan kita tahu Allah mau memunahkan manusia. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Karena apa? Kalau Nuh tidak mendapat kasih karunia di mata Tuhan,
kita nggak ada, saudara. Kita nggak bakal kita ketemu seperti ini, karena sudah tidak ada lagi manusia. Dan bersyukur kepada Tuhan, Allah, Dia tidak mau membinasakan bumi. Di dalam Ibrani 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Allah selalu punya inisiatif karena Dia mengasihi manusia. Dia berbicara melalui nabi-nabinya kepada manusia untuk berbalik kepada Allah. Dan Allah tidak pernah berputus asa dengan manusia. Allah tidak cepat menyerah dengan saudara dan saya. Amin. Karena apa? Dia mempunyai kasih yang besar. Dia punya kasih yang luar biasa. Allah rindu mengembalikan manusia kembali ke Taman Eden. Di mana dulu Allah seringkali berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa di taman. Allah rindu terus bersekutu dengan manusia. Dan Allah rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Allah rindu tinggal bersama-sama dengan manusia. Dan 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Nabi Yesaya menubuatkan. Di dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita membutuhkan nasihat, Yesus dengan firman-Nya, ada segudang nasihat untukmu, untuk kehidupan kita saudara. Amin. Mau urusan apa? Rumah tangga, pekerjaan, bisnis, semua ada di sini saudara. Dan Dia adalah Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia menyediakan suatu sorga yang mulia untuk kita kembali tinggal bersama-sama dengan Dia. Dan Dia adalah Raja damai. Saat ini dunia jauh dari rasa damai. Bahkan mungkin di rumah tangga Kristen, kadang-kadang ada ketidakdamaian. Tetapi syukur kepada Allah, ada Yesus. Dialah Raja damai. Pada saat engkau membutuhkan damai, Dia ada di situ saudara. Mengapa Allah begitu mengasihi manusia? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Allah adalah kasih itu sendiri. Kasih Allah tidak terbatas. Dia seperti aliran-aliran air. Kalau kita saat ini mungkin di rumah kita berlangganan PDAM, ya. Air pump itu mengalir dari PDAM ke rumah-rumah, saudara. Dan aliran air itu seperti aliran kasih Allah. Dia mau mengalirkan kasih itu melalui kita, saudara. Dia berbuat berbagai cara agar manusia mengenal kasih itu. Kesaksian tadi, ya, sangat luar biasa. Sampai ada orang-orang tukang-tukang dagang.
Oh, tukang-tukang bangunan, dia taruh, dia samperin. Minta didoakan. Tentu mendoakannya bukan pakai nama siapa-siapa, selain nama Yesus atau Isa Al-Masih, amin. Apakah Komsel kurang pekerjaan, saudara? Apakah Komsel kurang kerjaan sehingga tadi di ibadah satu pun banyak kesaksian yang luar biasa tentang kasih? Jawabannya tentu kita bukan orang-orang pengangguran, amin. Ya, orang-orang sibuk, sampai rapat doa puasa ya Pak Acong ya. Luar biasa loh, Komsel saya nggak doa puasa loh. Saudara. Wah, dana yang harusnya cuma sekian juta menjadi sekian puluh juta. Untuk apa mereka lakukan? Karena mereka sudah menerima kasih Allah. Dan mereka mau menyalurkan kasih itu untuk orang-orang lain. Kasih itu sangat berharga. Dan Allah rindu kasih itu tersalurkan kepada orang-orang lain. Tetapi seringkali jujur saudara. Kadang-kadang kita yang menjadi penghambat saluran kasih Allah. Kalau saluran pipa kita mampet atau bocor, kasih Allah mungkin gak sampai. Tetapi Allah rindu. Ya, Tuhan mengatakan bahwa aku datang supaya orang beroleh hidup. Orang-orang berdosa diselamatkan. Ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Kita tahu ceritanya mengenai Sakeus. Ya, Sakeus ini seorang pemungut cukai. Dia terkenal kaya di kota Yeriko. Pendek, saya nggak tahu pendeknya seperti apa, berapa meter, gitu loh. Ya, jadi pada saat Yesus masuk kota Yeriko, Sakeus pernah mendengar mungkin tentang Yesus, seorang guru nabi yang menyembuhkan, membangkitkan orang-orang mati, mencelikan mata-mata yang buta. Sehingga dia pengen tahu. Dikatakan firman Tuhan dia coba masuk ke kerumunan orang, tetapi nggak bisa tembus. Akhirnya dia naik ke pohon, saya nggak ngerti. Katanya sampai sekarang pohon Sakeus masih ada ya, seperti itu ya. Dan ternyata ada tangga juga kalau di film ya, tangga tuh Sakeus naik ke atas pohon, saudara. Dan ketika Yesus sampai, dia tidak bertanya, siapa kamu? Di atas ngapain? Tetapi dia berkata, Sakeus turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Wah, dan Sakeus buru-buru turun dan dia membawa Yesus ke rumahnya. Dan pada saat dia makan, orang banyak saudara bersungut-sungut. Mereka berkata, buat apa guru rabi ini kok makan sama orang berdosa? Sebelum Yesus menjawab saudara, Sakeus sudah berdiri. Lalu dia berkata, Tuhan, setengah dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Dan jika aku memerah seseorang, aku mengembalikannya 4 kali lipat. Kalau misalnya hartanya dia ada 10 miliar saudara. Kalau setengahnya diberikan kepada orang miskin berarti ada 5 miliar. Betul ya? Kalau misalnya sisa 5 miliar ini karena 5 miliarnya udah diberikan ke orang miskin. Lalu dia memeras banyak orang. Dan pasti Sakeus sangat dibenci oleh orang Yahudi. Karena apa? Pemungut cukai adalah kepanjangan tangan dari bangsa Romawi, bangsa yang menjajah bangsa Yahudi. Setengah diberikan, lalu yang dirampas 4 kali lipat dikembalikan. Kurang lebih, mungkin 2,5 miliar dia harus bagi-bagiin lagi. Tinggal 2,5 miliar. Kalau 2,5 miliar. Bisa jadi lebih kurang dari itu saudara. Tetapi dia mengalami satu perubahan pada saat berjumpa dengan Yesus. Dan dia lihat hartaku gak sebanding dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada satu kisah lagi. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Mereka menyeberang danau. Dan terjadilah topan badai di danau itu saudara.
Dan akhirnya dengan susah payah, perahu dapat ditambatkan di pantai. Untuk ketemu siapa, saudara? Untuk ketemu satu orang gila. Orang gila yang sudah dirantai, tapi nggak bisa dirantai, putus semua rantainya karena dirasuk oleh ribuan setan, dikatakan firman Tuhan. Dia tinggal di pekuburan. Keluarganya mungkin udah membuang dia, udah lebih baik kamu mati deh. Nggak ada gunanya lagi. Tetapi kasih Allah sangat luar biasa. Amin. Yesus datang ke Gerasa untuk berjumpa satu orang. Kalau kita lihat baca dalam firman Tuhan, setelah dia berjumpa dia pulang lagi. Jadi khusus hanya ketemu satu orang. Dan pada saat Yesus mengusir roh-roh jahat dari orang itu, ada sekitar 2.000 babi yang ada di sekitarnya. Dan setan meminta supaya mereka bisa masuk ke dalam babi-babi itu. Dan babi-babi itu kerasukan setan, saudara. Dan babi-babi itu terjun ke sungai. Dulu, babi kerasukan setan, saudara. Tetapi sekarang manusia kerasukan babi. Ya, di Kopior, saya suka lewat Kopior tiap hari, bisa lihat warung Porky, Porky Brothers, mungkin ada The Pet Pig, ada Porky Plan, ada jemaat kita buka Just Porky. Jadi babi semua isinya. Haleluya. Berapa harga babi seekor, Bang? Saudara? Kurang lebih 3 juta seekor. Berarti harga satu orang gila di Gerasa ini adalah 2.000 babi dikali berapa? 3 juta. Jadi berapa? 6 miliar rupiah. Tadi saudara kita bilang berapapun harganya bayar. Tuhan lebih mementingkan satu orang diselamatkan, menerima kasih Tuhan, daripada 6 miliar, saudara. Mungkin kita gampang, Yesus itu kan babinya punya penduduk desa, kan ada yang jaga. Tetapi jangan salah, saudara. Tuhan bilang, bumi adalah tumpuan kakiku. Segala binatang-binatang di hutan adalah kepunyaanku. Tuhan bilang, apalagi lagi babi yang 2.000 ekor, saudara. Itu punya Tuhan. Gerasa punya Tuhan. Tetapi Tuhan rindu orang-orang seperti Sakeus, orang-orang seperti orang gila di Gerasa. Mungkin orang-orang itu ada di sekitar kita. Mungkin ada di antara orang-orang yang, ya mungkin nggak ada orang tinggal di pekuburan sekarang, orang-orang gila. Tetapi dengan Komsel mau berbagi kasih, datang kepada mereka. Komsel saya waktu itu pergi ke panti asuhan tuna ganda. Orang berkebutuhan khusus. Biasanya cuma 1-2, ini banyak. Jadi ada anak-anak itu yang puluhan tahun di tempat tidur. Kasih Tuhan tidak terbatas, tetapi kasih saya terbatas, saudara. Saya bisa mendoakan, samperin mereka, tetapi ada satu anak, saya minta ampun sama Tuhan. Saya mengaku di hadapan saudara, saya nggak malu. Ada yang satu pakai kursi roda, saudara. Yang satu 2 kursi roda, yang satu saya samperin gini, yang satu saya mau pegang wajahnya, mukanya. Tapi ternyata dia pakai sapu tangan, dia keluar cairan terus, saudara. Dan saya bukan gimana, saya merasa, aduh, baru cuci tangan, masa harus cuci tangan lagi? Saya bilang, Tuhan ampun Tuhan, saya nggak berani pegang, hanya pegang kepalanya saja. Komsel-komsel bergerak, karena apa? Mereka sudah memiliki kasih itu, dan kasih itu disalurkan kepada orang-orang yang lain. Yesus datang membawa perubahan. Dan Yesus rindu, kita pun bisa membawa perubahan untuk orang-orang lain. Orang-orang di sekitar kita, saudara. Nah, saya mau kita berdiskusi berdua-dua, ya, dengan satu pertanyaan, kapan saudara pertama kali mengenal Yesus dan menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Ya, berdua-berdua. Saya kasih waktu 2-3 menit, silakan. Nanti saya mau tanya loh.
Ya, kapan? Pak Acong sudah? Nah, saya mau tanya Pak Acong ya. Pak Acong kapan pertama kali kenal Tuhan Yesus? Waktu terima Tuhan Yesus tahun 98, waktu itu Pak Hadi yang menantang saya di kampus. Nah, Pak Hadi sendiri tahun berapa? Berdiri juga. September 96 di kamar kos saya. Ya. Jadi hari itu, siang itu ada istrinya Pak Ali, ada nggak di sini ya? Ibu Marlin ya, dia datang ke kos-kosan sambil goreng kerupuk. Dia cerita kesaksian hidup dia sampai kenal Tuhan. Nah, malam itu setelah dia pulang, saya mengalami Tuhan dan saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Allah kita, saudara. Kalau saya tanya satu-satu, kita bisa sampai sore, saudara. Tetapi saya yakin, jawaban-jawaban saudara, kapan saudara mengenal Yesus? Selalu ada kata bahwa ada orang yang mengenalkannya. Amin? Ya. Saya ingat, ini kalau kelihatan ya, zaman dulu fotonya. Seperti pendekar. Ya, saya kasih warna kuning, yaitu foto kenangan waktu papa saya meninggal. Ya, kami masih beragama lain, ya, masih pegang satu agama leluhur. Tetapi papa mama dengan adik kakak kami tidak pernah ke kelenteng atau wihara, ya. Kami nggak pernah ke gereja karena belum kenal Tuhan Yesus, dan kami juga nggak ke masjid. Tetapi yang saya ingat waktu kami masih tinggal seminggu 3-4 kali, saya adik kakak biasanya pakai sarung, pakai peci, dan kita mampir ke rumah tetangga, dan kami anak-anak ini adik kakak belajar. Saya sampai hafal sampai sekarang beberapa bagian. Tetapi syukur kepada Tuhan, bukan karena papa saya meninggal, saudara. Kami sedih waktu papa meninggal, saya masih kecil. Tetapi pada saat dari papa meninggal, 2-3 minggu kemudian kami dibawa ke Bandung, ya, tinggal di Bandung. Lalu kami dibiayai oleh keluarga mama, dan kami disekolahkan, dan kami yang lebih terutama dikenalkan kepada Yesus. Itu satu sukacita yang besar. Wah, ada orang yang membawa kami kepada Yesus. Saya sampai waktu pulang ke Bandung, beberapa bulan lalu, saya sampaikan, oh terima kasih, karena kamu, saya boleh mengenal Tuhan. Saya tidak mengerti kalau saya sekeluarga masih tinggal. Dari kami kecil, kita udah tahu itu daerah prostitusi. Dan judi rolet kampung, judi itu kami sudah biasa main, walaupun nggak pakai uang, saudara. Dan saya bayangkan, main frame-nya Tuhan luar biasa. Saya nggak kebayang kalau kami masih di daerah itu sampai dengan saat ini. Haleluya, haleluya. Tuhan rindu kita mempraktekkan kasih kepada orang-orang yang lain, tetapi terutama kepada keluarga kita dulu, kepada pasangan kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita. Ada satu jam dinding di rumah saya yang usianya sudah 40 tahun, saudara. Ya, ini lebih tua dari beberapa saudara. Ya. 2 bulan lalu karena saya megang gimana, terus dia jatuh dan pecah, saudara. Dia rusak. Ya, saya ingat 40 tahun yang lalu kurang lebih itu mama saya beli waktu kami di Bandung, beli, dan dia beli secara kredit, saudara. Di kredit setahun. Harganya kalau nggak salah dulu Rp25.000, cicil setahun. Dan itu diberikan kepada kami, dan jam itu rusak, tetapi saya
taruh. Karena saya tahu pemberian siapa, saudara. Dan saya sangat menghargai pemberian itu. Saya bukan mau mengkultuskan jam ini. Tetapi kalau saya lihat jam ini, saya ingat mama. Mama. Saya menghargai jam dinding yang rusak ini karena saya menghargai pemberinya. Dan mama saya 2 tahun yang lalu sudah kembali kepada Tuhan. Nah, saya mau tanya, khusus kepada bapak-bapak, 1, 2, 3? 1, 2, 3? Wah, masih pelan juga ya. Tapi enggak apa-apa, saya tanya ya. Bapak-bapak, suami-suami, siapa yang memberikan istri kepadamu? Siapa ya? Dulu ketemu di karaoke loh. Dulu ketemu waktu lagi jalan-jalan. Tolong dijawab bapak-bapak, suami-suami. Siapa yang memberikan istri kepadamu suami-suami? Nggak yakin jawabannya ya. Sekali lagi ya. Suami-suami, siapa yang memberikan istri kepadamu? Sekarang istri-istri. Semoga jawabannya lebih kencang, saudara. Istri-istri, siapa yang memberikan suami kepadamu? Depan doang. Yang lain gak yakin ya. Istri-istri, siapa yang memberikan suami kepadamu? Tuhan. Orang-orang tua, siapa yang memberikan anak-anak kepadamu? Anak-anak, khusus anak-anak yang masih punya orang tua. Anak-anak, siapa yang menaruh engkau di rumah orang tuamu? Tuhan. Jujur ya. Saudara, mereka adalah pemberian Tuhan. Amin. Maka kalau kita tidak mengasihi pasangan kita, sama dengan kita tidak mengasihi Tuhan. Suami-suami, kalau engkau tidak mengasihi istrimu, engkau tidak mengasihi Tuhan. Istri-istri, kalau engkau tidak mengasihi suamimu, itu sama dengan engkau tidak mengasihi Tuhan. Walaupun suamimu seperti jam rusak. Orang-orang tua, kalau engkau tidak mengasihi anak-anakmu, engkau tidak mengasihi Tuhan. Dan anak-anak, kalau engkau tidak mengasihi orang tuamu, walaupun kadang ada orang-orang tua yang tidak peduli kepada anak-anaknya. Apalagi zaman gadget seperti ini. Semua orang fokus di sini, saudara. Makanya semenjak waktu seminar digital koken, saya jam 9 malam saya udah nggak aktifin lagi HP saya. Kadang-kadang teman-teman saya komplain. Saya bilang siapa suruh manggil seminar orang-orang pembicara-pembicara. Anak-anak, kalau engkau tidak mengasihi orang tuamu, engkau tidak mengasihi Tuhan. Biarpun dia seperti jam rusak di mata kita, kita hargai siapa yang memberikannya, karena yang memberikannya adalah Tuhan. Saya seringkali, istri saya sekarang lagi melayani di kedukaan karena nggak ada WL, jadi karena semua sibuk. Jadi istri saya jadi WL yang nggak bisa dampingi saya, tapi di ibadah satu dia dampingi saya. Seringkali saya di mata istri saya seperti jam rusak, saudara. Dan saya pun memandang dia seperti jam rusak. Dan kalau kita saling memandang bahwa pasangan kita itu jam rusak, dan kita tidak bersyukur, kita tidak berterima kasih, tidak menghargai yang memberikannya, itulah yang akan terjadi terus cekcok. Kalau kayak dibilang yang satu kasih cek, satu kasih cekcok, konflik, ribut terus, bahkan sampai bercerai, saudara. Tetapi pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita tahu kebenaran firman Tuhan. Walaupun pasangan kita seperti jam rusak, kita mau hargai, amin? Kita hargai siapa? Yang memberikannya. Kita ini di hadapan Tuhan, sesungguhnya sama seperti jam rusak.
Di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi Bapak Ibu yang saleh, bahkan bernama saleh, di mata Tuhan, kita ini sebetulnya jijik. Tuhan jijik lihat kita. Kesalehan kita seperti kain kotor. Tetapi syukur kepada Tuhan, kasih-Nya yang besar itu menutupi. Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita, saudara. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Allah kita. Kau luar biasa Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Saya tanya saudara, lebih mudah mana mengasihi Tuhan apa mengasihi pasangan saudara? Banyak pertanyaan nih Pak Budiman ya. Lebih mudah mana saudara? Mengasihi Tuhan atau mengasihi pasanganmu saudara? Waktu di mobil kemarin saya tanya, gimana Fen? Lebih mudah mana mengasihi Tuhan atau mengasihi saya? Dia bilang lebih mudah mengasihi Tuhan. Karena saya jam rusak di matanya dia saudara. Saya bilang kenapa alasan kamu lebih mudah mengasihi Tuhan? Tuhan mau menerima saya apa adanya. Sedang kamu tidak menerima saya, kadang-kadang tidak apa adanya, saudara. Berapa kali dia pengen minta dipulangkan kepada orang tuanya, saudara. Pulangkan saja aku pada ibuku. Papanya udah gak ada. Jadi ibunya. Tetapi saya bersyukur saya juga ada di dalam komunitas beribadah di Abalov KTC ini. Ya, semua pengajaran di kita komplit saudara. Dari lahir sampai kita mati ada. Ya, ikut pria sejati, ikut SPK, CG semua. Cuman wanita bijak saya belum pernah ikut saudara. Dan saya sadar kalau saya ini memandang istri saya pun jam rusak. Tetapi saya hargai Tuhan yang memberikannya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan begini saudara, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau tidak mengasihi pasanganmu, engkau tidak mungkin mengasihi Allah. Tapi aku mengasihi Allah, nggak mungkin firman Tuhan bilang loh. Kalau firman Tuhan bilang nggak mungkin. Barang siapa mau mengasihi Allah, dia harus siapa? Harus mengasihi saudaranya. Amin. Kita mau ya? Jadi kalau kita masih memandang orang lain atau pasangan kita, keluarga kita, anak-anak, orang tua kita, ya mantu dengan mertua biasanya selalu rame. Tetapi kita tahu kalau aku nggak bisa mengasihi mereka, aku nggak mungkin mengasihi Tuhan. Kesadaran itu yang saudara harus pegang. Jadi walaupun mereka mungkin mengecewakan kita, membuat kita luka atau sedih dan sebagainya, kita mau belajar menerima mereka. Yang kedua, saudara, mengapa Allah begitu mengasihi manusia? Jawabannya adalah sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Bukan hanya orang-orang percaya saja saudara. Semua orang yang ada di luar, mau agama apapun, dia adalah diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi ketika kita melihat orang lain
Kita melihat gambar dan rupa Tuhan di dalam wajah orang tersebut. Pada saat kita melihat pasangan kita, suami kita atau istri kita melihat gambar dan rupa Allah. Saya kadang tertawa sendiri, saudara. Saya kalau ketemu orang, saya lihatin wajahnya. Dulu kadang-kadang saya suka kikuk. Dulu saya pemalu, saudara. Jadi kalau lihat orang suka malu. Sekarang mungkin malu-maluin, saudara. Apalagi semenjak saya mengerti ini, saya lihat gambar dan rupa Allah loh. Kita lihat pasangan kita yang mungkin cekcok terus, kita lihat ini gambar dan rupa Allah. Berarti apa, saudara? Kita memandang bukan dengan mata kita sendiri lagi. Kalau kita bisa melihat orang lain segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Amin. Kita melihat asisten rumah tangga kita tidak menganggap dia rendah. Kita lihat wajahnya, ada gambar dan rupa Tuhan. Karena kita memakai cara pandang Tuhan. Kita melihat supir, enggak bentak-bentak dia lagi. Karena kita tahu di wajahnya ada wajah yang serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Cara pandang Tuhan. Pada saat kita melihat orang lain berjumpa dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan, kita melihat gambar dan rupa Allah, kita memandang menurut cara pandang Tuhan. Kalau kita sadar, saudara, bahwa ada gambar dan rupa Tuhan di keluarga kita, orang tua, istri, dan anak-anak kita, tentu konflik itu makin menjauh dari keluarga kita. Amin. Apalagi bercerai, saudara. Karena kita tahu, kita memakai cara pandang Tuhan. Kita bisa menaruh respek kepada siapapun. Saya seringkali dengan teman-teman Komsel, kita setiap Senin jogging. Saya dari rumah kurang lebih ke taman jogging 1 itu 2 kilometer. Saya lari, saya mau praktekin. Dari mulai mengasihi orang dari hal yang kecil. Saya kasih senyum sama orang, walaupun kadang ada orang yang melengos, saudara. Saya jalan, selamat pagi, selamat pagi, kasih senyum, saudara. Itu hal yang kecil, tetapi senyuman yang tulus itu bisa membuat orang damai, saudara. Kita mau praktek, saudara? Ya, amin. Kita mau praktek, jadi sepulang dari ibadah ini, saudara-saudara kita, ya kita keluar sama-sama, bisa fellowship di depan, kita bisa kasih senyum, pandang wajahnya, ada gambar dan rupa Allah di situ. Saya memandang Pak Hadi ada gambar dan rupa Allah, karena saya memandang dengan cara pandang Tuhan. Amin. Dan kita rindu kasih Tuhan itu dialirkan kepada orang-orang lain. Saya berharap, saya merindukan bahwa kegerakan Komsel di bulan Desember ini tidak hanya dilakukan setahun sekali, saudara. Karena orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan kasih Yesus, itu ada di mana-mana setiap hari, saudara. Jadi Komsel-Komsel, saya tantang saudara-saudara, bergerak bukan hanya menjadi momen Natal, tetapi di waktu-waktu pribadi lepas pribadi saudara saya, kita mau menjangkau orang lain, tetapi terutama keluarga kita sendiri. Ada berapa orang di keluarga kita yang belum mengenal kasih Tuhan? Saya tadi senang ketemu saudara-saudara yang dulu masih beragama lain, sekarang sudah bersama-sama tadi beribadah, sudah dibaptis. Wah, luar biasa. Itulah Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai
ada saudara-saudara bangkit berdiri. Begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Saudara, kalau ada di antara saudara pasangan suami istri, yang saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kasih Allah yang besar itu sudah Dia curahkan. Tetapi saudara masih memandang pasanganmu mungkin sebagai musuh. Saudara melihat sebagai jam rusak. Bahkan mungkin kadang engkau benci kepada pasanganmu. Tapi ingat akan kasih Tuhan. Biarlah kasih itu memenuhi hidupmu di dalam hubungan suami istri. Sehingga engkau tidak lagi memandang pasanganmu dengan cara pandangmu sendiri. Tetapi engkau melihat gambar dan rupa Allah di wajah pasanganmu, di wajah orang tua, anak-anakmu. Engkau memandang dengan cara pandang Tuhan. Kalau saudara mau komitmen, Tuhan aku mau bertobat. Ampuni Tuhan, aku selama ini salah memandang pasanganku, anak-anak orang tuaku Tuhan. Aku mau bertobat. Mari taruh tanganmu di dada saudara. Taruh tanganmu di dada dan katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku bertobat. Aku mengasihi istriku Tuhan. Aku mengasihi suamiku. Dengan kasih Tuhan. Aku memandang dengan cara pandang-Mu Tuhan. Aku mengasihi orang tuaku. Aku mengasihi anak-anakku. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. kesetiaanmu dalam hidupku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada anak-anak-Mu, berbicara kepada pasangan-pasangan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada pemulihan-pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga dari anak-anak-Mu Tuhan, dari umat-Mu Tuhan. Ada pemulihan-pemulihan Tuhan. Kalau ada hubungan-hubungan yang retak, Tuhan pulihkan. Amin Tuhan, yes. Biarlah kasih-Mu itu terus mengalir, bukan hanya pada kami Tuhan, tetapi kepada orang-orang lain.
orang-orang yang mungkin kami jumpai setiap hari. Bahkan orang-orang yang mungkin kita tidak anggap Tuhan, yang kami tidak anggap Tuhan. Tetapi kami boleh mempraktekkan kasih-Mu. Terima kasih untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.